Selamat siang teman-teman yang baik dimanapun Anda berada pada siang hari ini. Semoga Anda bahagia dalam menjalani kehidupan Anda. Pada siang hari yang cerah ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman yang baik mengenai kisah hidup Santa Patrizia. Patrizia. Siapa sebenarnya Patrizia ini dan untuk apa kita membahas atau membicarakan tentang riwayat hidupnya? Barangkali ada sedikit atau banyak manfaat atau hikmat yang kita peroleh dari pengalaman atau kisah hidup dari Santa Patrizia tersebut. Santa Patrizia lahir di Konstantinopel. Tidak banyak diketahui mengenai tahun kelahirannya, tetapi ada data mengatakan bahwa dia adalah cucu dari Kaisar Konstantin Agung. Sejak kecilnya, Santa Patrizia sudah mengikrarkan gaul, yaitu ini kita sebut mengenai gaul kemurnian. Maka ketika dia berkomitmen untuk tetap murni sebagai pengikut Kristus, maka di situ dia menjadi pribadi sedikit yang anggun, bebas, kan? Jadi juga pribadi yang bahagia. Ketika dia sudah menjadi besar atau gadis, maka laki-laki banyak yang tertarik kepadanya, tetapi ditolak oleh Santa Patrizia tersebut. Kenapa laki-laki tersebut ditolak oleh Santa Patrizia? Itu tadi karena komitmennya ingin menjadi seorang perawan. Itulah komitmen dia, kan? Dan itu terwujud. Pada zaman sekarang ini, mana para gadis-gadis, ya kan? Di era modern ini, di mana para gadis-gadis berusaha tampil cantik, anggun. Untuk memperoleh kecantikan itu serta keanggunan itu, gadis-gadis seringkali mengorbankan uang, materi untuk memperoleh kecantikan itu, baik mereka pergi ke salon dan ke tempat kecantikan untuk merawat dirinya agar terlihat cantik dan mempesona di hadapan para maskulin, ya kan? Itulah kebanyakan gadis-gadis zaman sekarang ini. Ya, seringkali dikatakan cantiknya hanya cantik tidak natural begitu, tapi cantik ya dipaksakan gitu kan. Seringkali wajahnya putih, tetapi bagian leher ke bawah ya, tidak seimbang gitu, tidak natural. Tetapi yang unik dari Santa Patrizia ini, saya pikir dia kecantikannya natural, ya, tidak dipaksakan. Yaitu dia tidak pergi ke salon, tetapi banyak laki-laki terpesona terhadap dia. Hanya dia saja yang menolak, kan? Mungkin karena kecantikannya itulah dia menolak, serta komitmennya itu tetap menjadi seorang perawan. Jadi saya tidak membahas itu terlalu dalam. Tapi yang perlu saya bahas yaitu komitmen dia sebagai seorang perawan. Maka dia pergi ke Roma, itu ditulis di sini, mereka berjalan menyusuri Italia lewat kota Napoli di bawah perlindungan Paus Liberius. Di bawah perlindungan Paus Liberius, gitu mereka pergi ke Roma. Untuk apa mereka pergi ke Roma? Pasti adalah kan misi yang mereka lakukan. Tetapi setelah ia mendengar orang tuanya meninggal, Santa Patrizia ini kembali ke
tempat kelahirannya yaitu Konstantinopel. Ya pastilah hidupnya bergulat ya kan, bergumul. Wah, aduh, orang tua yang telah membesarkan saya, yang telah mendidik saya sampai ada sekarang ini sebagai wanita yang cantik dan lain sebagainya, itu karena jasa orang tuanya kan, tidak terlepas dari jasa orang tuanya itu kan. Tetapi hal itu membuat Santa Patrizia berubah menjadi 100%. Dia melepaskan atribut-atribut kekaisarannya. Itu dia menjual semua harta kekayaan yang dimilikinya, itu dibagikan kepada orang miskin ya. Kemudian dia melakukan penjarahan menuju kota suci. Tetapi perjalanannya atau misinya menuju kota suci tidak berjalan dengan baik atau tidak tercapai ya. Karena di tengah perjalanan dia dihantam oleh badai bersama rekan-rekannya, kemudian dia ditinggal di salah satu pulau Megaride itu, yaitu di pantai Napoli. Di situ dia meninggal dunia, makanya dia menjadi pelindung kota Napoli. Tapi setelah dia meninggal dunia, orang banyak berbondong-bondong untuk memakamkannya, baik uskup maupun wali kota. Tapi hal itu adalah tidak perlu saya perpanjang kan. Perlu saya perpanjang yang harus kita ketahui di mana ada mukjizat terjadi ketika kuburannya atau jenazahnya yang diawetkan, salah satu itu giginya, yaitu bercucuran darah, mengalir darah. Itu salah satu mukjizat ya kan. Ada apa dengan gigi? Manusianya telah meninggal, materinya tidak tidak hidup lagi lah secara materi kan, tapi giginya mengalir darah. Ini salah satu mukjizat yang mengagumkan, salah satu tanda atau salah satu simbol kemisterian kehidupan kesuciannya yang diabdikannya terhadap Kristus itu kan. Itulah. Jadi saudara dan saudariku, teman-temanku yang baik, melalui dari pengalaman iman Santa Patrizia ini, barangkali ada sedikit hikmat yang kita ambil di zaman sekarang ini ya. Barangkali Anda sebagai hidup yang keluarga atau gadis-gadis yang mencari jodoh ya menjadi gadis yang berharga, berwibawa serta anggun Anda ya, seperti Santa Patrizia ini. Itu kalau masih bisa memilih saja, jangan langsung terima ya kan. Tapi teman-temanku yang baik, siapapun Anda, yang terpenting kita sebagai pengikut Kristus adalah itu kita dapat merasakan kehadiran Kristus di dalam sangkar suci kita, di dalam hati kita, agar kita memperoleh kebahagiaan, agar kita dapat hidup secara benar, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Oke, sekian dan terima kasih. Mau latih pedang.